Kita hanya buat sangat limited, keluar abis itu close, nggak bisa di request lagi. Kenapa nggak bikin buku tutorial hijab aja deh? Hai Kanza lovers, mau hadiah jutaan rupiah serta berpeluang mendapatkan hadiah umrah gratis? Maka saksikan terus acara ini hingga akhir ya, karena di akhir sesi ini saya akan acak angka manja untuk Anda. Terima kasih. Halo, assalamualaikum Kanza lovers. Selamat datang kembali di YouTube channel Ratu Kanza. Karena wanita tidak hanya cantik, tapi juga harus mandiri dan menginspirasi. Oke, kali ini saya kedatangan tamu yang spesial nih. Kenapa spesial? Karena baju saya dijahitin oleh beliau. Ini adalah baju desain rancangannya Bu Mei. Apa kabar Bu Mei? Halo, kabar baik. Assalamualaikum. Apa kabar? Tambah baik. cantik, tambah Insya Allah. langsing. Masya Allah, tabarakallah. Ya, boleh dikasih tahu nggak Bu Mei? Ini baju saya ukuran berapa ya? Jadi ini ukurannya itu sebetulnya M to L ya. Jadi ini kenapa sebenarnya dia masuk aja sih kalau pakai baju M, cuman kan supaya lebih longgar, lebih nyaman, jadi masih M to L. Ditunggu ukuran M-nya nanti segera Mungkin ya. lebih tepatnya ukuran baju saya M, tapi spesial bagian dadanya dibikin Nah, ukuran itu dia. L kan? Maksudnya gitu Iya, ya. maksudnya itu sorry. Karena maksudnya pinggangnya muat M. Nggak, pinggangnya agak longgar malah M Oh, ya. M-nya, M-nya oke. longgar, tapi untuk bagian burst-nya itu masih L. Atau memang mau ditetapkan jadi L? Iya, jangan deh. Oh, Udah gitu. segini aja. Masih mau dikecilin, Bu. Oh, gitu. Dan boleh dikasih tahu dulu ukuran baju saya berapa? Ukurannya itu untuk lingkar dada. Dulu Sorry. XXL Dulu ya? itu beliau itu XL. Diko SL kan? Double XL ya? Double XL. Jadi Jangan menjadi ukuran L. bajunya double XL. Yeay. Kenapa kita jadi bahas baju ya, Bu ya? Enggak, karena gini ya. Tadi kan Oke. tagnya adalah wanita itu tidak hanya harus cantik tapi juga harus mandiri dan inspirasi. memberikan inspirasi. Jadi ini juga salah satu inspirasi kita loh ya. Oh, iya. Jadi salah satunya adalah bagaimana kita tampil di hadapan khalayak. Itu adalah representatif kita ya. Jadi salah satunya adalah baju. Jadi dulu beliau itu bajunya XXL loh. Dan ketika kita bertemu lagi sekitar berapa tahun gitu ya, atau Ya, nggak nyampe, sekitar pokoknya 1 tahun satu lebih. tahun ya lebih, dan aku tercengang karena dia berubah dari XXL ke M, dan aku cemburu karena dia semakin kurus, aku semakin membesar. Dan dia nggak percaya, nggak dan percaya, aku langsung ukur. baju dia disuruh pakai sama Iya. aku dan muat Bang Em. Jadi waktu itu aku pakai baju, terus aku bilang coba, gue nggak percaya. Pakai, akhirnya taulah bahwa ukuran beliau sudah diganti dari XXL menjadi M. Luar biasa, Masya Allah. Bagi-bagi loh ya, nanti ada sesi khusus bagi-bagi gimana turunin berat badan dari XXL ke M, oke? Oke. Nah, jangan lupa nih, kalau pengen baju yang cantik ini sekalian dikasih tahu nih, Bu. Ini bukan endorse ya, Bu? Kan saya beli ya, Bu ya. Oh iya, maaf ya. Tapi ini harganya berapa, Bu? Ini itu harganya sebenarnya 1.750.000. Kita langsung open price dong. di sini, nggak apa-apa ya. Yes. Tapi kayaknya pas ini tayang, udah habis kayaknya Bu bajunya, Bu. Iya, karena ini udah sold out saya. Tapi bisa pesan lagi nggak? Kalau Mila Request. Melia itu kan memang dibuat limited. Jadi ketika dia keluar, kita hanya buat sangat limited, keluar abis itu close, nggak bisa di request lagi. Oh, nggak bisa di-request lagi. Sedih ya, Bu. Makanya yang beli itu rata-rata pejabat gitu kan. Enggak juga sih sebenarnya, enggak. special woman kayak dia ini. Oke, pejabat, pengusaha, pokoknya berduit intinya kan. Enggak juga. Yang iya penting kan, bisa beli ya. Iyalah, kalau nggak berduit nggak bisa beli, mau pakai daun gimana Makanya sih? perempuan harus berduit ya nggak sih? Iya sih. Iya. Memang makanya wanita itu harus mandiri dan menginspirasi pastinya, ya kan? Itu dia, benar banget. Nah, sekarang kita mau chit-chat aja nih, langsung tanya. Karena Bu Mei ini kan termasuk kategori wanita yang sangat mandiri dan menginspirasi. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Karena apa? Karena beliau bisa produktif, bisa bikin bisnis sendiri, dan bisnisnya luar biasa, sudah besar. Dengan IG-nya Masya gimana? Allah. IG-nya, Bu? IG-nya itu, jadi Mei itu nicknameku ya, tapi orang taunya sih Mila Melia ya. Jadi kalau misalnya searching nanti iseng-iseng Melia. ada di IG-nya Mila Melia di Google atau di
beberapa medsos bisa dilihat produk kita. Dan mudah-mudahan disuka. Produk Bu Mei ini benar-benar eksis, terus suka ngadain juga fashion show ya, betul, keliling-keliling kota ya, Kota, ke berbagai beberapa kota ya. Betul, beberapa waktu lalu kita juga diundang oleh Departemen Perdagangan Moskow untuk show di sana. Mantap, masya Allah. Yeay, Moskow di mana ya Bu? Moskow di sebelahnya itu Cikadea di mana sih? Itu udah berapa ya? 1 tahun lalu lah kalau nggak salah kita. Oke. Memang kita diundang ke sana dan alhamdulillah kita salah satu yang terpilih untuk mewakili Indonesia bersama beberapa desainer lain ke sana. Wey, dan spesialnya Mila Melia itu adalah setiap bajunya selalu ada sentuhan-sentuhan batik manjanya, ya kan? Betul, Ini batik apa nih Bu? Ini batik Sragen sebetulnya. Dan kayaknya tetap aja ya Bu ya. Jadi ini batik Sragen. Oke. Batik Sragen itu dia memang kebetulan ini bahannya dobi ya. Jadi dobi itu memang treatmentnya harus khusus. Dia memang kadang-kadang harus dry clean gitu. Jadi memang kalau batik itu perawatannya kalau kita misalnya pengen tetap bagus, ada treatment khusus yang harus dilakukan di bajunya. Iya gitu. betul. Jadi bajunya saking bagusnya, jadi harus dry clean ya Bu. Nah Beberapa ini juga, baju sih, beberapa baju harus dry ini clean. juga dengan ada sentuhan pahit-pahit unik ya. Iya, Pokoknya 3D, setiap bajunya selalu diselipkan sedikit batik di mana gitu Iya, kan. betul. Batik dan Masya beberapa Allah. kain etnik Iya. Nusantara ya. Iya, betul sekali. Jadi dia sangat konsisten tuh, setiap bajunya pasti ada batiknya. Betul ya? Batik ya, betul. Kemarin ngeluarin jaket kulit terus di Ada sentuhan batiknya ya. juga. Cakep banget. Saya Iya. pengen beli tapi aduh. Udah habis ya. Habis. Jadi itu ceritanya waktu kita ke Moskow, di Moskow itu kan dingin banget ya. Koleksi yang terpakai oleh muslim-muslim di Moskow, karena kita sebenarnya modest, jadi bisa muslim dan juga perempuan yang merasa harus berpakaian modest atau sopan. Jadi kita waktu itu merancang coat atau jaket dengan kulit dipadukan dengan batik. Oke. Waktu itu spesial banget batiknya karena batik lukis waktu itu. Nah, sekarang saya kepo banget nih Bu Mei, pengen dengar ceritanya gimana sih kok bisa masuk terjun ke dunia desainer. Dulunya kan katanya kan wartawan ya Anda ya? Iya ya. Aduh, Suami jadi istri wartawan kan? Jadi gini, dulu itu aku tuh memang profesinya wartawan beberapa puluh tahun lalu, Ci. Jadi dulu wartawan, pernah wartawan selama hampir 12 tahun waktu itu. Kemudian akhirnya memutuskan untuk berhenti karena aku udah punya anak ya. Kalau jadi wartawan itu pulang bisa jam 2 malam, Bo. Apalagi kalau liputannya politik, lagi pemilu, tidak gitu kan. Malam banget kayaknya, aduh, kayaknya sebagai ibu kayaknya sayang banget sama waktu yang diberikan untuk anak ya. Jadi akhirnya mutusin untuk nulis buku aja deh gitu. Kemudian bukunya sudah keluar dan bersama suami akhirnya bikin satu perusahaan PR consultant. Kita menghandle beberapa klien baik IT maupun sektor lainnya waktu itu. Kemudian ketika itu ada iseng-iseng nih, ada teman yang punya penerbit buku. Jadi teman itu punya penerbit buku, dia nanya, kok nerbitin bukunya di tempat lain mulu gitu. Waktu itu ada satu penerbit lah ya, gak boleh disebutin nanti iklan. Iya, betul. Gitu ya. Jadi di penerbit nulis buku kesehatan di penerbit lain, waktu itu bukunya sempat juga dirilis di Malaysia waktu itu. Waktu buku kesehatan. Nah, temanku tuh gini, kok nggak bikin buku di tempat gue sih, bikin bukunya di tempat penerbit lain mulu gitu. Oh gitu ya, oke kalau gitu bikin buku apa ya gitu. Waktu itu tuh lagi happening hijab kan, orang mulai kesadaran untuk berkerudung atau berhijab itu cukup tinggi waktu itu, tahun 2012 apa tahun, aduh saya lupa banget ya pada waktu itu. Terus temanku tuh ngomong, ayo dong bikin buku di kita. Terus aku mikir buku apa ya gitu. Oh iya, akhirnya karena waktu itu pekerjaanku menuntut untuk sering tampil di depan umum, karena kita PR consultant, kadang-kadang kan klien itu pengen kita jadi moderator untuk satu diskusi gitu ya, jadi MC, sering ganti-ganti gaya pakai kerudung lah gitu, supaya orang nggak bosen. Terus kenapa nggak bikin buku tutorial hijab aja deh gitu. Waktu itu bikinlah tuh buku tutorial hijab beserta bajunya waktu itu. Dan alhamdulillah
buku tutorial hijabnya itu langsung bestseller di Gramedia, di beberapa toko buku, itu masuk ke 10 buku terlaris. Wow. Gitu waktu itu, Masya Allah, tabarakallah ya, nggak disangka banget gitu. Mungkin pada saat itu juga timingnya memang tepat gitu. Kemudian akhirnya bikin buku lagi tuh, penerbitnya ketagihan mereka. Jadi udah bikin buku lagi dong, bikin buku, dan tetap ada di 10 terbesar waktu itu. Bahkan pernah kita tuh rebutan peringkat dengan bukunya Dahlan Iskan waktu itu ya. Waktu itu dia menteri apa sih, aku lupa menteri apa sih Dahlan Iskan. Gitu ya. Jadi sempat rebutan tuh posisi di Gramedia. Alhamdulillah terbit. Kemudian orang tuh ternyata kalau beli buku itu dia juga lihat bajunya. Jadi bajunya tuh orang mulai ini, dan waktu itu aku nggak punya medsos kan. Jadi aku tuh yang tidak bermain medsos, nggak punya Facebook, Twitter, apalagi Instagram, enggak sama sekali. Sama jadi kita, Bu, ya? Iya, aku juga bingung kenapa ya nggak punya waktu itu ya. Cuman intinya adalah waktu itu tuh nggak mau banyak diganggu, pengennya sama anak, sama suami, kerjaan udah selesai gitu. Tapi ternyata sekarang tuh emang harus punya medsos. Salah satunya seperti ibu ini, jadi bisa berdakwah lewat YouTube ya kan, menginspirasi. Wanita tidak hanya cantik, tapi juga harus mandiri dan menginspirasi. Gitu. Akhirnya terjunlah menjadi desainer ya. Jadi akhirnya bajunya banyak, orang order luar biasa waktu itu. Beberapa pejabat tuh kalau mau open house ya, kalau lebaran gitu, dia minta baju dari kita gitu. Senang banget, alhamdulillah. Kemudian barulah tawaran-tawaran untuk show di beberapa event seperti Indonesia Fashion Week, kemudian di beberapa event Indonesia Modest Fashion. Banyaklah beberapa event yang akhirnya kita diundang untuk mengisi slot show di sana. Alhamdulillah bajunya mulai dikenal orang, kemudian orang juga suka. Mungkin mudah-mudahan ini juga salah satu cara aku untuk mengendorse, mengencourage orang supaya ayo kamu pakai kerudung juga tetap cantik loh, tetap bisa modis. Jadi mungkin, sekaligus ini ya syiar juga ya, pahala ya, betul, juga betul, dong ya. Membuat baju-baju yang modis, yang tapi tetap islami dan tetap menutup aurat ya kan, tapi tetap cantik. Iya. Masya Allah ya. Nah, ini kerudungnya juga ya bagus deh kelihatannya. Ya kan kamu yang jahit ya, bisa banget deh. Tas dulu dong. Nah, ya. Nah, sekarang saya mau tanya-tanya seputar kehidupan rumah tangga. Boleh? Agak deg-degan ya kalau masalah ini ya. Kalau boleh tahu, Bu Mei ini nikah sama suami tuh udah berapa tahun sih?